Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ahmad Mutifarid Nababan dan rekan-rekan saya Marima Pangatian, Lydia Taria, Andres Nestorus. Kami akan membawakan materi di dalam video ini dengan judul Perjanjian internasional merupakan instrumen yuridis untuk menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, di mana tujuan dari perjanjian internasional ditunjukkan untuk mengatur masyarakat umum. Hukum kontrak internasional. Kontrak internasional adalah kontrak yang mengandung unsur yang timbul akibat pertemuan sistem hukum dari dua negara yang berbeda, yang sama-sama berlaku terhadap suatu peristiwa hukum yang sama, maupun letak objek yang diperjanjikan berada di luar yurisdiksi hukum pembuatan kontrak. Sumber hukum kontrak internasional itu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Hukum nasional negara-negara yang digunakan sebagai dasar mengatur kontrak internasional. 2. Hukum internasional yang secara langsung dan tidak langsung mengatur dasar, persyaratan, ketentuan, dan proses pembentukan kontrak internasional. 3. Kaidah dan teori hukum perdata internasional. Apa itu pilihan hukum? Teori pilihan hukum adalah untuk menentukan hukum yang akan digunakan sebagai dasar hukum bagi penyusunan kontrak dan menjadi sistem hukum penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dalam penerapan kontrak. Pengakuan dan penerimaan prinsip pilihan hukum di berbagai negara. 1. Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 18 Ayat 2, para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. 2. Prancis, Pasal 1134 Kode Sivil Prancis. 3. Swiss, Pasal 116 Switzerland Federal Code on Private International Law. Yang keempat, the United Nations Commission of International Trade Law atau UNICETRAL, Pasal 33 Ayat 1. Jenis-jenis pilihan hukum. Pertama, pilihan hukum secara tegas. Berbagai kontrak internasional membuat klausul yang menunjukkan adanya pilihan hukum secara tegas dilakukan oleh para pihak untuk kontrak bersangkutan. Kedua, pilihan hukum secara diam-diam menimbulkan keraguan dibandingkan pilihan hukum yang dilakukan secara tegas. Ketiga, pilihan hukum secara dianggap para pihak tidak mengadakan pilihan hukum secara tegas dan tidak dapat disimpulkan dari beberapa petunjuk yang ada pada kontrak. Adapun pembatasan dalam melakukan pilihan hukum. Yang pertama, tidak boleh melanggar ketertiban umum. Yang kedua, pilihan hukum tidak boleh menjadi penyelundupan hukum. Ketiga, pilihan hukum harus memperhatikan kaidah hukum yang bersifat memaksa. Keempat, pilihan hukum hanya boleh dalam bidang hukum kontrak perdagangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan hukum. Pertama, prinsip utama dalam melakukan pilihan hukum. Kedua, pilihan hukum hanya terhadap sistem hukum yang mempunyai keterkaitan dengan kontrak atau transaksi. Dan ketiga, kemungkinan memilih lebih dari satu sistem hukum. Lalu, bagaimana jika tidak ada pilihan hukum? Para pihak seharusnya telah menentukan pilihan hukum pada saat membuat kontrak. Namun, pada beberapa kasus, para pihak tidak secara tegas merumuskan hukum apa yang harus digunakan. Jadi, pada situasi ini, para ahli hukum perdata internasional menyimpulkan bahwasanya hukum yang digunakan adalah hukum tempat kontrak perjanjian itu dibuat. Perjanjian internasional adalah kesepakatan antar negara yang dibuat dengan formal dan tunduk pada prinsip-prinsip hukum internasional dan asas-asas hukum internasional. Sedangkan kontrak internasional adalah kesepakatan yang dibuat antara para pihak yang berbeda kewarganegaraannya, biasanya dalam konteks perdagangan. Jadi, perbedaan perjanjian internasional dan kontrak internasional ini terletak pada para pihaknya. Perjanjian internasional biasanya para pihaknya yaitu
negara atau pemerintahan, sedangkan kontrak internasional itu dilakukan oleh warga negara yang berbeda kewarganegaraannya. Pemilihan hukum harus dilakukan secara tegas dan jelas di dalam kontrak untuk menghindari konflik hukum ataupun penolakan pelaksanaan putusan dari negara lain. Pembahasan ini menegaskan pentingnya pemahaman tentang sistem hukum, prinsip-prinsip hukum internasional, serta kehati-hatian dalam merumuskan kontrak lintas negara. Nah, itulah pembahasan singkat kami tentang perjanjian internasional, kontrak internasional, dan pemilihan hukum. Terima kasih.